Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeline Viniko Yuhanita sebagai moderator. Sebelumnya saya ingin menampilkan sebuah cuplikan video mengenai event yang akan terselenggara. Sebelumnya, kami telah menampilkan sedikit cuplikan video tentang event yang akan kami selenggarakan. Perkenalkan, saya Adeline Viniko Yuhanita selaku Ketua Pelaksana dari event yang akan diselenggarakan, yaitu With The Fest 2021. Di sini kami akan menampilkan proposal sponsorship event kami, yaitu With The Fest 2021. Sebelumnya kami ingin menampilkan yaitu latar belakang event. Latar belakang event ini sendiri adalah ingin menyatukan karya seni musik dan karya seni rupa ke dalam suatu wadah yang dapat dinikmati oleh seluruh pecintanya. Dalam peningkatan dan kemampuan. Adeline, ya. Maaf, bisa dibesarkan lebih resolusinya biar jelas. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Ya. Dalam hal ini kami melihat dari sisi data pengunjung museum yang semakin tahun semakin meningkat. Jadi kami ingin memberikan sebuah wadah kepada para pecinta musik, tapi juga untuk pecinta karya seni rupa. Dan juga kita mendukung seniman-seniman yang ada di Indonesia untuk mengapresiasi karya mereka dan dapat dinikmati berbagai khalayak. Berlandaskan hal tersebut, kami sebagai event organizer ingin turut serta meramaikan perkembangan musik dunia musik. Kami bekerja sama dengan Ismaya Live atau pelopor acara musik With The Fest sejak 2014 sampai 2020 dan kali ini kami menjadi pelopornya. Bukan itu saja, With The Fest juga memiliki visi misi yang mungkin dapat menarik Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk bergabung menjadi sponsorship kami. Saya persilakan untuk Kania Fase sebagai Public Relation untuk menjelaskan visi dan misinya. Selamat pagi Bu Ulfi, perkenalkan saya Kania, staf dari Divisi Public Relation. Seperti yang dapat dilihat, di sini kami With The Fest mengusung tema pop art dan berikut visi misi. Di sini bisa dibaca visi misinya acara kami. Di sini kita menjadikan acara ini sebagai wadah untuk para pemuda yang tertarik dan cinta dengan seni. Karena di sini kami mencangkup pameran dan juga konser musik dengan target pasar dari usia 18 tahun sampai kisaran 30 tahunan. Setelah dari visi misi dalam ruang lingkup yang lebih luas, tujuan acara kami dapat dijelaskan langsung oleh Bapak Fauzi selaku CEO event organizer kami.
Baik, terima kasih atas Saudari Khania atas penjelasan visi dan misinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan khusus dan tujuan umum. Nama saya Fauzi Ahmad Riyadi selaku CEO MDFKA Event Organizer. Tujuan khusus di sini kami juga melihat di era modern saat ini pengunjung museum-museum macan, museum Moja yang di dalamnya ada seni rupa itu secara signifikan setiap tahunnya pengunjungnya meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu kami berkolaborasi dengan seni rupa di acara ini yang diharapkan pengunjung dapat menikmati seni yang dimana tidak hanya dapat didengar saja, namun juga dapat dilihat dan dirasakan oleh hati. Selanjutnya di sini ada tujuan umumnya. Tujuan umumnya di sini juga menyatukan seni musik dan seni rupa yang dimana mendukung para seniman dan menyatukan pecinta musik dalam satu wadah yang dimana kita akan membuat konser musik dan pameran seperti tagline kita sebelumnya yaitu Pleasure to Your Eyes, Ears, dan Heart. Selanjutnya untuk informasi acara dan jadwalnya saya persilakan untuk Adeline sebagai ketua pelaksananya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Ibu, untuk eventnya informasi lengkap dan nama jadwal agar Ibu dapat menyesuaikan jadwal. Untuk nama acara With The Fest dilaksanakan pada hari Sabtu 20 November 2021, di mana hari itu adalah malam minggu. Jadi kita mengkhususkan untuk target penonton itu remaja. Untuk waktunya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Untuk informasi lengkap lokasi acara yaitu di Grand Ballroom Pullman Central Park Jakarta. Sebelumnya ini agak berbeda dari With The Fest tahun-tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu di outdoor di Expo Kemayoran, tapi sekarang kita memilih untuk di indoor karena situasi pandemi dan penontonnya tidak begitu banyak. Jadi kami membuat dan ada beberapa karya seni yang rapuh jika terkena sinar matahari atau cuaca, jadi kita memilih untuk indoor. Untuk target peserta dari sisi demografik, segmentasi demografik itu mengelompokkan konsumen berdasarkan usia yaitu 18 tahun sampai 30 tahun. Untuk jenis kelamin bisa laki ataupun perempuan. Pendidikan khususnya untuk pelajar dan mahasiswa. Pekerjaan tidak ada pekerjaan yang disignifikankan. Pendapatannya bisa dari pendapatan terkecil maupun pendapatan terbesar. Untuk target psikografi, kita mentargetkan untuk remaja dan dewasa dengan minat seni, remaja dengan tujuan estetika, dan umum tanpa tujuan apapun. Untuk penonton dan penggung acara, kita targetnya 500 penonton. Untuk gambaran tiketnya seperti ini, nanti di sini kita akan menaruh institusi ibu, perusahaan ibu atau rekan semuanya jika ingin bergabung menjadi sponsorship kami. Untuk rundown-nya dapat dilihat di layar yang tersedia. Untuk break 30 menit ini ada sampaian dari MC untuk mempromosikan sponsorship yang bekerjasama dengan kita, itu sebagai benefit paket sponsorship kami. Untuk anggaran, di sini kami mentargetkan untuk penjualan tiket sebesar 750 juta. Untuk target sponsorship itu sekitar 1.225 miliar. Kita juga mempunyai kerjasama donatur seperti yang dikatakan sebelumnya. Kita bekerja sama dengan event organizer sebelumnya untuk With The Fest tahun 2014 sampai 2020, di mana kita mempunyai banyak koneksi kepada manajemen artis, penerbit album dan penerbit musik. Untuk paket sponsor dapat dijelaskan oleh Mirza selaku staf sponsorship. Baik, berikutnya kami memiliki 3 paket sponsorship terdiri
dari paket standar, superior, dan platinum. Untuk paket standar dikenakan biaya 50 juta. Dari paket standar ini Ibu dapat memasang logo pada media promosi acara, yaitu di brosur dan poster, kemudian MC presentation, dan dapat memasang satu spanduk dengan pemasangan sendiri. Dan selanjutnya ada paket superior yang dikenakan biaya sebesar 75 juta. Dan kelebihan paket superior dari paket standar ini adalah dapat memasang logo pada media promosi lebih banyak dari paket standar. Dan yang paket platinum ini lebih untung dibanding dua paket sebelumnya, dan kelebihannya mendapatkan hak mendirikan stand 2x3 meter selama event berlangsung, dan juga dapat memasang 5 spanduk dan 10 umbul-umbul. Dan selanjutnya untuk ketentuan sponsor akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk ketentuan sponsornya. Untuk ketentuan sponsor, bila perusahaan ingin bergabung dengan sponsorship kami, saya bisa menjelaskan beberapa poin. Di sini, kami ada beberapa ketentuan mengenai sponsorship-nya. Pertama, untuk waktu dan materi dari pihak sponsor selambat-lambatnya diserahkan kepada kami selaku panitia pada tanggal 20 Juli 2021 ini. Untuk yang kedua, untuk bentuk penawaran materi bisa kami sediakan atau pihak sponsor yang menyediakan sendiri. Untuk kepastian dari pihak sponsor untuk memastikan di atas 20 Juli tahun 2021 diserah. Untuk materi yang dibuat oleh pihak sponsor itu sendiri paling lambat diserahkan pada tanggal 30 Julinya. Ketiga ini mengenai pembayarannya. Untuk sponsor diharuskan untuk membayar 50% uang muka untuk ketersediaannya mengikuti acara kami. Untuk pembayaran uang muka tersebut, pihak sponsor harus membayar sebelum tanggal 10 Agustus. Untuk pelunasan keseluruhan, biaya dibayarkan sebelum tanggal 30 Agustus 2021. Yang keempat, berikut pembatalan pihak sponsor. Untuk pihak sponsor yang ingin membatalkan dan telah membayar uang muka, maka uang muka yang telah disepakati tersebut tidak dapat dikembalikan jika pihak sponsor membatalkannya. Untuk sponsor yang mengundurkan diri telah melewatkan tanggal yang ditentukan dari pihak kami akan dikenakan sanksi pembayaran penuh. Jika sponsorship mengundurkan diri sebelum tanggal 1 Agustus ini, maka 60% biayanya yang telah dibayarkan akan menjadi hak panitia di luar ketentuan lain. Panitia berhak menentukan kebijaksanaannya, dan dari pihak kami akan mengembalikan uang sebesar yang kami terima. Kemudian yang kelima, itu ketentuan lainnya. Panitia selaku tidak akan bertanggung jawab kepada sponsor jika materi yang diberikan kepada kami itu terdapat kesalahan dari pihak sponsor itu sendiri. Selanjutnya, panitia juga tidak menutup bentuk yang lain ketentuan yang belum diatur proposal kami itu dapat dilakukan atas kesepakatan bersama nantinya. Kepada sponsor yang menyalahi ketentuan dari sponsorship kami dapat melakukan klaim terhadap pihak sponsor tersebut. Yang terakhir, merupakan tata cara pembayarannya dapat dilakukan via transfer ke nomor rekening BNI dengan nomor berikut di atas nama Adelin Viniko Yuanita, atau secara langsung menghubungi kontak person kami melalui public relation kita, yaitu Saudari Kania. Berikutnya kami akan menunjukkan visualisasi benefit yang didapatkan jika Anda akan bergabung dengan sponsorship kami. Yang pertama ada spanduk untuk brosur atau poster. Di sini kita menyediakan spanduk yang terbatas di setiap tempat, tapi akan kami usahakan untuk semua sponsorship mendapatkan haknya. Yang kedua ada ID card. ID card ini nanti juga dimasukkan logo sponsorship dan dipakai oleh semua kru yang bertugas. Untuk t-shirt juga digunakan oleh semua kru. Dan di sini ada visualisasi galeri pameran seni yang akan kita laksanakan. Di sini kita ada 5
tema. Ini tema yang pertama, tema yang kedua, tema yang ketiga, tema yang keempat, dan tema yang kelima. Semua galeri ini kita atur sendiri bekerja sama dengan mahasiswa atau seniman IKJ atau Institusi Kesenian Jakarta. Untuk benefit lainnya yaitu umbul-umbul, karena kita di indoor, jadi kita memanfaatkan tempat yang ada di indoor, dan ini adalah salah satu contohnya. Dan untuk denahnya dapat dilihat di sini. Untuk bagian yang pink itu galeri area yang 5 konsep tadi. Untuk yang biru muda itu merchandise area. Untuk yang oranye adalah tempat yang saudari bisa sewa untuk sponsor booth area, yang kuning untuk stage, yang 5 untuk eating area, yang ungu untuk staff, ruangan staff, dan yang biru tua untuk ruangan artis. Jadi Ibu dan Bapak semua dapat menyewa booth di bagian yang berwarna orange. Di situ kami sudah menyiapkan stand booth yang dapat sponsor isi. Untuk yang terakhir ini adalah undangan stakeholders. Kita mengundang Bapak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menghadiri acara kami dan sekaligus sebagai sambutan pembuka. Baik, untuk presentasi event dari kita segitu saja. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Sudah, ya baik. Kelompok 2 ya dalam hal ini. Mohon yang kelompok 1 ya 3 sampai 6 dipersiapkan pertanyaan ya. Atau sanggahan tambahan silakan. Oke, kelompok 2 ya dalam hal ini saya melihat proposalnya ya dari segi isinya ya tepat ya dalam hal ini. Kemudian ada tipe juga saya melihat ya dalam hal ini beberapa ya. Kemudian desain menarik ya, bagus ya, all out juga penuh dengan persiapan saya melihat di sini ya. Paling teknis saja dalam isian dalam proposal. Contohnya tadi seperti yang di desain denah lokasi itu bisa di show sebentar Adeline, di desain denah lokasi itu bisa di show. Nah itu dianalisa lagi ya. Apakah antara stage dan artist room bisa sejauh itu jaraknya? Stage itu yang kuning ya? Iya, stage itu yang kuning. Yang kuningnya kuning yang nomor 2 dari atas, yang di tengah-tengah orange itu ya? Iya, itu stage sama penonton. Iya, kejauhan ya. Nah, that's the point ya. Itu pelajaran. Nanti kalau bikin denah, artis itu biasa nggak mau jauh-jauh dari stage-nya ya dalam hal ini ya untuk segi keamanan efektif efisien. Oke, nanti dikoreksi. Oke, untuk nilai jualnya sendiri ya. Saya melihat ya ini eventnya Ismaya Group kalau saya nggak salah ini ya. Ismaya Group dan di sini posisi kalian itu menjadi IO sendiri ya. IO sendiri ya. Dengan mengadop juga acara-acara yang dibuat oleh Ismaya Group ya dalam hal ini ya, lebih kurang hampir sama dalam hal ini. Nah, kalau saya menyarankan ya, kenapa tidak berdiri sendiri dalam hal ini? Kalian membuat event dengan IO kalian yang sudah ada, event sendiri ya. Kalian garaplah semua grup-grup Ismaya tersebut, karena kan dia punya banyak ya catering, bar, restoran ya dalam hal ini. Ya, terkait dengan pendanaan yang begitu besar tadi saya melihat ya budgetingnya sangat besar dalam hal ini. Nah kan kalian bisa melihat tuh bisa minta kerjasama dengan Blowfish, Dragonfly, Pasta Dewa, Raku, misalnya KitchenNet, dia banyak sekali dia punya grup ya hospitality dalam hal ini. Kenapa kalian nggak mengajak kerjasama Ismaya dalam hal ini untuk mensponsori acara kalian? Jadi tinggal pindahin aja tuh produk-produk mereka ke acara, produk-produk Ismaya ke acara kalian. Itu salah satu bisa dimasukin ke penawaran sponsorship ya. Kenapa tidak ya, bisa berdiri sendiri kalian membuatnya. Oke, semuanya bagus, dipersiapkan saya melihat di sini ya dalam hal ini ya.
isiannya juga oke, proposalnya, desainnya oke, nilai jualnya bagus ya dalam hal ini. Cuma butuh kerja keras saja ya yang dilihat untuk memikat calon sponsor. Sama dengan kelompok 1, acaranya juga 1 hari. Eventnya bagus sama seperti kelompok 1. Kenapa cuma 1 hari acaranya misal dalam ini? Mungkin kalian bisa selama ini orang bikinnya Ismaya Live atau Ismaya Group bikin 1 hari, kenapa kalian nggak bisa terinovasi membuat 2 atau bahkan seminggu misal dalam hal ini kan ya? Itu bisa saja ya dalam hal ini. Dimasukin konsep ide-ide kalian ya yang di luar, mungkin kalian lebih baik daripada Ismaya Live sebelumnya. Ya, itu tambahan ya. Apa kalian nggak buat eventnya lebih dari 1 hari? Karena menarik ini eventnya saya lihat ya. Oke, good job. Semuanya bagus ya. Dipersiapkan juga dengan baik. Saya melihatnya dalam hal ini kelompok 2. Ya, bagus. Pembahasannya juga bagus ya. Dan kehadiran seluruh pesertanya saya melihat juga korporat kerjasamanya bagus ya. Oke, baik. Silakan untuk kelompok yang ingin bertanya, mau dimulai dari kelompok 1, silakan. 1, 3, 4, 5, dan 6. Silakan. Ya, mohon disimak kelompok 2 ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, bagi teman-teman. Kelompok 1 mau bertanya. Ya, silakan. Tadi kan teman-teman semua menyinggung bahwa kegiatan ini dilaksanakan di masa pandemi. Seberapa yakin teman-teman akan mendapatkan izin untuk menyelenggarakan kegiatan ini di masa pandemi? Dan selaku panitia atau penyelenggara, tanggung jawab seperti apa yang akan teman-teman lakukan jika nantinya ini dilaksanakan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada klaster baru dan lain sebagainya terkait dengan pandemi COVID-19 itu. Makasih.